Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya tetap baik dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Puji Tuhan, kita telah memasuki awal pekan hari ini, Senin 17 Maret 2025. Biarlah hari ini tetap menjadi hari yang penuh pengharapan bagi kita dan terus dengan penuh semangat melakukan segala pekerjaan di dalam penyertaan kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari-hari yang telah kami lewati. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau akan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Karena itu ajarlah kami senantiasa ya Bapa, untuk dapat menjalani hidup kami dengan baik dan tentunya sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itulah kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya firman-Lah satu-satunya penuntun hidup kami dan juga yang memberikan hikmat kepada kami untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dan juga mengerti melakukan semua pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 17 Maret 2025 tertulis dalam kitab Yeremia 7 ayat 3. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Songonodo hatani Jahuba Zebaot debatani Israel padenggan hamuma dalan muna dohot pembahenan muna asa hupaian hamu diingananon mar sonang-sonang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ada sebuah lagu yang ditulis oleh Tagor Pangaribuan, yang lagu ini sering sekali dinyanyikan orang Batak secara khusus. Judulnya Jangan Sampai 3 Kali. 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, oh jangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keterbatasan manusia. Itulah kelemahan kita yang tidak bisa menerima dan memberi pengampunan bagi mereka yang telah melakukan kesalahan berulang-ulang kepada kita. Tetapi jauh sekali perbedaannya dengan Allah. Tuhan selalu terbuka dan menerima kita di dalam segala keberadaannya. Dalam segala keberdosaan kita, Tuhan selalu membuka pintu pertobatan dan menerima kita di dalam kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seruan firman Tuhan hari ini sangat jelas mengingatkan kita untuk memperbaiki kehidupan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Pesan ini sangat jelas dan tegas bahwasanya Tuhan mau kita berubah. Jika dikatakan memperbaiki, berarti ada sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Cuma yang menjadi persoalan adalah apakah kita mengakui dan menyadari perbuatan yang tidak baik itu sedang terjadi dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita sudah merasa kitalah yang paling baik, kitalah yang paling benar. Sehingga ungkapan atau perintah ini tidak menjadi perintah kepada diri kita, tetapi kepada mereka, orang lain yang di luar daripada kita.
Saudara, tentu semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang di antara kita yang luput dari perbuatan itu, baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatan setiap hari. Ada saja kesalahan, ada saja kekurangan yang kita perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun itu, Tuhan mau kita menyadarinya dan Tuhan mau kita memperbaikinya. Artinya, hari ke hari kita berlalu, yang kita lewati hendaklah sesuatu yang semakin lebih baik. Kehidupan yang semakin berubah menjadi lebih baik. Kita berproses oleh berbagai-bagai kesulitan, kita berproses di dalam berbagai-bagai pergumulan, sampai pada akhirnya nanti Tuhan mendapati kita menjadi pribadi yang telah tahan uji. Saudara, marilah kita mengingat pesan firman Tuhan ini untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Supaya apa? Ketika kita sudah menjadi lebih baik dan Tuhan berkenan atas kita, dikatakan dalam renungan ini, aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Tuhan bersama-sama dengan kita. Bagaimana Dia bisa bersama-sama dengan kita sementara kita berbeda? Oleh sebab itulah perintah firman Tuhan mengingatkan kita senantiasa agar kita memperbaiki diri dan kita hidup di dalam kekudusan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tentu kudus ini bukan hanya di dalam mulut atau di dalam perkataan saja, tetapi seluruh kehidupan kita haruslah hidup di dalam kekudusan. Hidup sama seperti Dia, seperti Allah yang adalah kudus. Karena Dialah yang mempunyai kita. Dia telah menebus kita di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memperbaiki tingkah laku, tingkah langkah dan perbuatan kita setiap hari. Dan kita mau berusaha di dalam kesungguhan hidup di dalam Tuhan. Karena jika demikian, maka Allah berdiam bersama-sama dengan kita. Di tempat ini di dalam perikop ini adalah bait Allah. Tentu bait Allah di dalam pengertian kita bukanlah hanya gedung atau fisiknya, tetapi bait Allah adalah hidup orang-orang yang benar. Hati orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Jika kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, maka Allah berdiam di dalam kita. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk mengerti setiap firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang baik dan setia di dalam kehidupan kami. Hidup menjadi lebih baik, hidup di dalam kekudusan seperti yang Engkau kehendaki. Jika mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sering gagal karena tubuh kami lemah, karena hati kami mudah digoyahkan. Oleh sebab itulah Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat dan tetap setia di dalam komitmen kami untuk hidup lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena dengan demikianlah Engkau berkenan atas kami. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Ajari dan mampukan kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan kami menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat bagi kami. Dan kami boleh menikmati berkat itu di dalam sukacita yang daripada-Mu. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang bergumul, sedang berduka cita karena peristiwa yang terjadi di negeri kami ini. Secara khusus di Tanah Batak, biarlah Engkau memberikan kekuatan. Banjir, longsor, bencana alam, semuanya Tuhan. Kami mau Tuhan menolong dan memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang mengalami. Berikan hikmat, ketabahan dan ketahanan iman untuk mereka tetap percaya kepadamu. Kami yakin dan percaya Engkau akan memulihkan kami, Engkau akan memulihkan
negeri kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.